Oke, saya melanjutkan penjelasan sebelumnya yang sudah tertunda lebih 2 minggu ya. Jadi untuk transaksi selanjutnya itu yang berkaitan transaksi tambahan di mana Republik menjual saham Burberry. Jadi saya tidak memflashback kembali, nanti adik-adik boleh flashback aja dari menit-menit terakhir pada penjelasan part yang kedua itu. Jadi di sini Republik menjual saham Burberry dengan harga 287.220. Ini harga jual. Lalu nanti Anda semua harus kembali melihat berapa nilai wajar berapa nilai perolehan dan nilai wajar Burberry pada tanggal tersebut. Nah, tanggal 10 Februari 2012 Republik, jadi tanggal 23 dia jual Burberry, lalu tanggal 10 Februari dia beli lagi saham biasa milik Continental Tracking dengan harga 255.000, yaitu sebanyak 20.000 lembar dengan harga 12,75 euro per lembar ditambah komisi broker 1.850 euro. Jurnalnya itu ada di halaman buku Anda. Ya, penjelasannya pun ada di dalam buku Anda halaman 160 paling bawah dan 161. Nah, pada saat menjual itu sekali lagi harus dilihat dulu hasil neto dari penjualan kan 287, lalu biaya perolehan 259.700, itu Anda lihat yang nilai tercatatnya, sehingga ada keuntungan sebesar 27.520. Jadi jurnal untuk tanggal 23 Januari 2012 adalah kas di debit sebesar hasil neto penjualan 287.220 dan di kredit investasi ekuitas sebesar biaya perolehan Burberry dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas sebesar 27.520. Lalu kemudian um, jurnal untuk tanggal 10 itu sama ya, karena ini jurnal pembelian, maka itu jurnalnya sama dengan ketika membeli pertama kali yang investasi ekuitas pada kas. Tapi di buku Anda halaman 161 dibuatkan posisi portofolionya sekarang setelah adanya pembelian saham Continental Tracking ini. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Sudah tidak ada lagi Burberry karena Burberry sudah dijual. Sehingga sekarang yang ada hanya tinggal Continental Tracking, Nestle, dan St. Regis. Dengan biaya carrying value masing-masing, nilai tercatat masing-masing. Nah, di buku Anda yang halaman 161, Continental Tracking, nilai tercatatnya itu salah, mohon nanti diperbaiki. Continental Tracking bukan 287.220 ya, melainkan 255.000. Mohon nanti diperbaiki. 255.000 itu diperoleh dari ya, 255.000. Kemudian fair value-nya 278.350, itu informasi dari soal. Lalu ada keuntungan sebesar 23.350, lalu Nestle sendiri 317.500 dan seterusnya. Oke, semua ada di buku Anda. Sehingga ada penyesuaian di mana di sini di akhir tahun 2012 total keuntungannya adalah 66.100. Sementara dari yang tahun sebelumnya di tahun 2011 ada kerugian yang belum terrealisasi sebesar 35.550, sehingga total keuntungan kerugian ada penyesuaian nilai wajar efek 35.550, sehingga totalnya ini dijumlah menjadi 101.650. Oke, dan jurnal ini Anda bisa lihat di halaman 161. Nah, yang lainnya itu berkaitan dengan metode ekuitas. Ya, jurnalnya secara keseluruhan hampir sama. Yang saya mau Anda perhatikan itu ada di halaman 166. Ya, yang perbandingan saya nggak tahu di sini ada atau tidak. Oh, ternyata tidak ada, tapi yang saya mau Anda perhatikan nanti tolong lihat ilustrasi 1723, perbandingan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Jadi kalau nilai wajar itu bagaimana? Kalau misalnya ada pembelian saham, jurnalnya seperti apa? Kalau pelaporan laba neto, jurnalnya seperti apa? Ya, kalau dia pakai nilai wajar bagaimana? Kalau dia pakai metode ekuitas bagaimana? Itu yang mau
harus Anda perhatikan. Sebenarnya secara inti bab 17 membahas hal-hal itu saja ya. Saya tidak membahas panjang lebar. Ditambah eh, kondisi juga. Jadi tolong nanti pada saat final test direncanakan dalam 2 minggu ke depan. Pada saat final test nanti eh, Anda mempelajari latihan-latihan soal yang sudah ada. Saya usahakan nanti sudah bisa diberikan penjelasan-penjelasannya. Oke, terima kasih untuk bab 17 sekian. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Terima kasih.